Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD angkatan ketiga. Saya sudah menyelesaikan 15% dari kegiatan yang perlu dilakukan. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu konsep asesmen nasional. Kita klik pengantar. Pengantar. Selamat, Anda telah menyelesaikan asesmen pra program. Semoga Bapak dan Ibu sudah siap untuk sama-sama belajar. Pada topik ini Anda akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional melalui penjelasan pada fase orientasi. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai asesmen nasional? Ya, benar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Apakah Anda sependapat? Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh. Tandai selesai lalu lanjutkan. %17 sudah kita lewati. Sekarang kita menuju tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 3. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional.
Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut infografis yang menjelaskan manfaat asesmen nasional. Ini gambaran infografiknya. Manfaat asesmen nasional: potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktek-praktek pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka (number sense) dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupan. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh, tandai selesai lalu lanjutkan. (20% telah selesai). Evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri sering terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum bersejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. Kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Silakan membaca penjelasan lengkap pada tautan berikut ini. Tanya jawab ujian nasional. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh, tandai selesai lalu lanjutkan. %22 telah kita lewati. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Beberapa pertanyaan yang sering kali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Anda perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Berikut terdapat informasi mengenai perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Berikut penjelasan setiap poin pembeda asesmen nasional dan ujian nasional. 1. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. 2. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. 3. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. 4. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. 5. Model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. 6. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. 7. Metode penilaian AN dan UN pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT). MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional,
Berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Benar, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain itu, teknik pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh, tandai selesai lalu lanjutkan. 24 telah selesai. Kuis konsep asesmen nasional. Bapak dan Ibu guru telah menyelesaikan seluruh aktivitas pada topik konsep asesmen nasional. Setelah mempelajari konsep asesmen nasional secara menyeluruh, Bapak Ibu guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman dalam menguasai topik ini. Berikut terdapat beberapa pernyataan mengenai konsep asesmen nasional. Melalui setiap pernyataan tersebut, silakan Anda cek kesesuaiannya dengan memilih benar atau salah. Klik kuis. Kuis konsep asesmen nasional. Start kuis. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Benar. Asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Salah. Asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Benar. Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. Benar. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode sensus, sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Salah. Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi membaca dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Benar. Siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya ujian nasional maka siswanya tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Salah. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Benar. Melihat dari tujuan bermanfaat dan teknik pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti ujian nasional. Benar. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Benar. Mari kita lihat perolehannya. Ternyata mendapatkan 90% dari 10 poin. Klik untuk melanjutkan. Perayaan belajar dan refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis konsep asesmen nasional. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik konsep asesmen nasional. Anda mendapatkan satu lencana. Terima kasih, Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya, yaitu pelaksanaan asesmen nasional. Sebelum melanjutkan topik, refleksi dulu. Refleksi topik 1. Refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Kita kuis. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik asesmen nasional? Silakan tulis refleksi pada kolom berikutnya.
AKM bukan pengganti ujian nasional. Bukan pengganti ujian nasional. Ada perbedaan AKM dengan ujian nasional. Finish quiz. Oke, kita klik untuk melanjutkan. Kita telah memperoleh 28% pada konsep asesmen nasional. Tandai telah selesai. %31 sudah kita peroleh. Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP angkatan ketiga pada materi konsep asesmen nasional. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.